Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Kita awali Top News dengan informasi kecelakaan maut yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pada pukul 11 siang tadi, sebuah kendaraan truk kontainer menabrak gerombolan para pedagang di depan SD Negeri Kota Baru 2, Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat. Akibatnya 11 orang meninggal dan 20 lainnya terluka. Selasa siang pukul 11 tadi, sebuah truk kontainer dengan muatan besi menabrak gerombolan para pedagang di depan Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 2 Bekasi, Jawa Barat. Selain menabrak pedagang, truk kontainer ini juga menabrak beberapa kendaraan roda 2 dan tiang pemancar sinyal. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang sepanjang 4 km di kedua jalur jalan tersebut. Dan juga banyak warga sekitar yang memenuhi TKP untuk melihat langsung proses evakuasi truk tersebut. Truk kontainer ini diketahui melaju dari arah kota Bekasi menuju Jakarta Timur. Ketika di lokasi, truk terlihat tidak terkendali. Anak kecil yang sedang jajan pun menjadi korban kecelakaan maut ini. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usaman menyebutkan penyebab kecelakaan bukanlah karena remblong, melainkan disebabkan kecepatan tinggi karena letak persneling berada di gigi 3. Diduga saat itu truk melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Truk kontainer pun menabrak tiang pemancar sinyal dan halte, sehingga tiang pemancar pun ambruk dan menimpa mobil box yang ada di seberang jalan. Polisi juga menemukan bekas pengereman truk sebelum menabrak tower pemancar sinyal. Sopir sudah melakukan tes narkoba dan hasilnya negatif. Dugaan sementara, kecelakaan ini disebabkan kelalaian dari pengemudi. Akibat kecelakaan maut ini, 10 orang tewas dan 20 orang lainnya luka-luka. Mayoritas korban meninggal adalah siswa sekolah dasar yang sedang menunggu angkutan di halte. Sebanyak 20 anak SD ini sedang menunggu di halte depan sekolah dan menjadi korban kecelakaan. 7 diantaranya meninggal dunia. Kini, korban luka-luka berada di Rumah Sakit Ananda dan RSUD Bekasi untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat tadi, jurnalis IDN Times di lapangan melaporkan jumlah korban tewas kecelakaan maut ini bertambah menjadi 12 korban tewas dan 20 orang terluka. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Sobat Milenial. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria dianiaya 2 orang di jalanan hingga tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Diketahui korban adalah orang dengan gangguan jiwa. Dalam video tersebut, korban terjatuh ke badan jalan usai dianiaya sebelum ditabrak pengendara sepeda motor yang melintas. Peristiwa ini diketahui terjadi di Jalan AP Petarani, Pandukakang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam kemarin. Kini kasus penganiayaan ODGJ ini sedang diselidiki tim Reserse Kriminal Polsek Panakukang dan pelaku tengah diburu. Penganiaya korban ODGJ ini terlihat di video lebih dari 1 orang. Polisi pun mengejar pelaku usai menerima aduan masyarakat, serta keluarga korban sudah melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak Polsek Panakukang. Dalam video berdurasi 1 menit ini terlihat 2 pelaku memukuli dan menendang korban hingga akhirnya korban terpental ke badan jalan. Kemudian tertabrak sepeda motor. Polisi tidak menjelaskan luka yang dialami oleh korban. Kita beralih ke Papua. TNI Angkatan Darat membenarkan menangkap 6 prajuritnya karena diduga terkait dalam kasus pembunuhan mutilasi di distrik Iwaka Mimika, Papua pada Senin 22 Agustus lalu. Korban adalah warga sipil dengan nama Arnold Rockbere, Irian Niraiga, Leman Nirigi, dan 1 orang lainnya belum diketahui identitasnya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Kampung Pigapu Logopan, Mimika, Papua pada pekan lalu yang menggemparkan warga setempat karena jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Pencarian dilakukan karena adanya laporan dari 4 keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga dan tidak kunjung kembali ke rumah. Awalnya ditemukan 2 jenazah dalam keadaan sudah dimutilasi di 2 lokasi yang berbeda, sedangkan 2 korban lainnya diduga sudah tewas.
Kini bagian tubuh dari 2 jenazah korban tewas masih dalam pencarian. Keempat korban ini diketahui menggunakan mobil menuju Kuala Kencana. Namun setelah itu, keempatnya dilaporkan menghilang dan tak kunjung pulang ke rumah. Pembunuhan ini tergolong sadis karena jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dan memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu proses hukum yang dilakukan Polri. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Olahraga Toware, Jaya, Papua pada siang tadi. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Ya. Presiden Joko Widodo hari ini di Jayapura, Papua, memulai pencairan dana bansos bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak kepada masyarakat Indonesia. BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan akan diberikan selama 4 bulan. Jadi total warga akan menerima Rp600.000 dengan pembayaran 2 tahap, masing-masing senilai Rp300.000. Jumlah warga yang menerima BLT BBM sebanyak 20,6 juta orang. Selain BLT BBM, masyarakat dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan juga akan menerima subsidi upah sebesar Rp600.000. Presiden Jokowi yang didampingi Menek BUMN Erick Thohir dan Mensos Tri Risma hari ini berharap pemberian bansos ini akan meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000 dan diberikan 2 kali, Rp300. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura. Ya. Untuk tepat sasaran seperti apa, Pak? Jumlah penerimanya 20.600.000, kira-kira. Ya. Satu orangnya berapa, Pak, yang diterima? Ya. Nominal Satu orang 600.000. kita bagi 2 kali. Dibagi 2 kali, Rp300.000. Apa penekanan Bapak terkait pemanfaatan dana ini, Pak? Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja. Ya. Sementara itu, siang tadi istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Barreskrim Polri untuk kasus yang menjeratnya. Tim Sus Polri diperiksa Putri Chandrawati dengan metode konfrontasi, yaitu pemeriksaan bersama dengan tersangka lainnya dan juga beserta saksi. Ini menjadi pemeriksaan kedua untuk Putri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dijadwalkan pada 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan ini pun akan difokuskan dan dikaitkan dengan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Metode konfrontasi ini dilakukan untuk penyesuaian poin serta keterangan yang diperoleh dari tersangka lainnya, yaitu Baradae, Bribka RR, dan juga Kuat Ma'ruf
serta pekerja rumah tangga yang menjadi saksi dalam kasus ini. Tidak diketahui jam berapa Putri tiba di Bareskrim Polri. Akan tetapi pada pukul 10 pagi tadi, pengacara Putri yaitu Arman Hanis terlihat tiba di Bareskrim Polri dan memastikan hari ini Putri sudah tiba dan tengah diperiksa. Berikut kita simak pernyataan pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis saat tiba di Bareskrim Polri. Masih terkait dari rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan pada Selasa kemarin. Setelah melakukan total 78 adegan pada rekonstruksi yang berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo, Saguling 3 dan di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, nampak terlihat saat proses rekonstruksi Putri Chandrawati dipeluk oleh sang suami Verdi Sambo. Selain itu di sela rekonstruksi, Putri Chandrawati memasangkan masker kepada Verdi Sambo yang tangannya diikat dengan kabel tais. Berikut kita simak video selengkapnya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi video animasi reka adegan pembunuhan Brigadir J yang dirilis oleh Bareskrim Polri. Polri baru saja merilis video animasi berdurasi 2 menit yang menggambarkan kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan 5 orang tersangka pada bulan Juli lalu. Lantas, seperti apa reka adegan ulang yang menewaskan Brigadir J tersebut? Berikut kita simak video selengkapnya.
Sementara itu, Komnas HAM yang kemarin hadir selama proses rekonstruksi memberikan apresiasi kepada Polri yang menjalankan asas imparsial kepada semua tersangka saat memperagakan reka ulang. Perbedaan keterangan dari para tersangka nantinya akan diuji di pengadilan. Berikut kita simak pernyataan anggota Komnas HAM Hoirul Anam dan Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Andi Rianjayadi. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan, dan prosesnya akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya, tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Sangguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Nah, itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Andirian di Tibidum tidak hanya kasus ini tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat, makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Jadi itu satu hal yang baik. Ini adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Nah, Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi. Dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang ya sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice sehingga memang banyak berubah begitu, tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya, saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan, dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Terima kasih. Mungkin Pak Dika. Ya, satu poin tambahan saja. Saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman-teman Komnas HAM. Untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian. Sebenarnya ini adalah mekanisme
standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, misalnya saya kasih contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan mereka kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Saya kira gitu demikian. Tadi ada beberapa fakta baru misalnya soal Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan. soal pisau Pak, yang terakhir Pak, yang soal pisau di adegan 74 itu ada 2 pisau, 1 hati, itu bagaimana Pak? Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Untuk apa Pak? Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi terkait Football Academy Papua yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih masih bersama saya di Top News Sobat Milenial. Maskapai penerbangan Citylink akan kembali beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma mulai Kamis esok hari. Sebelumnya bandara sempat ditutup sejak bulan Januari karena adanya revitalisasi. Kini Citylink akan kembali melakukan penerbangan dari Bandara Halim. Pada tahap awal, Citylink akan melayani penerbangan ke 4 rute menuju Surabaya, Denpasar, Padang, dan Malang. Dengan beroperasinya Citylink melalui Bandara Halim, warga DKI Jakarta dan sekitarnya mendapatkan alternatif untuk menggunakan transportasi udara. Selain itu, selama operasional penerbangan, Citylink akan tetap menerapkan protokol kesehatan di pre-in hingga post-flight dengan mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kita beralih ke informasi dari olahraga. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana pada hari ini baru saja meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Papua Football Academy dibentuk guna mengasah talenta berbakat dalam bidang olahraga bagi anak-anak Papua dengan usia 14 hingga 15 tahun. Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Iriana meminta agar nantinya seleksi dapat dilakukan dengan baik agar dapat menjaring bibit unggul yang mampu meraih prestasi. Nantinya mereka akan dilatih kedisiplinan, latihan yang rutin oleh coach yang memiliki reputasi yang tinggi. Jokowi juga meminta agar anak-anak yang mengikuti PFA dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Namun ia menegaskan agar anak-anak yang masuk dalam FPA tetap mendapatkan pendidikan formal di sekolahnya, sehingga pendidikan formalnya tetap unggul dan tidak tertinggal. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salar Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.